Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di acara Public Expose Live 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus 2020. Public Expose ini merupakan acara rutin yang diadakan tiap tahunnya untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia nomor 1E yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyelenggarakan Public Expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Acara yang akan berlangsung selama 5 hari ke depan ini dapat membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara perusahaan tercatat dan investor di seluruh wilayah. Public Expose Live 2020 ini juga merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Karena belum lama ini, perusahaan tercatat baru saja menyampaikan laporan keuangan tengah tahunannya. Kegiatan ini juga dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara live mengenai perkembangan perusahaan langsung dari pihak manajemen perusahaan tercatat, serta meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat, dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, kami mengucapkan semoga acara Public Expose Live 2020 ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan investor pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini sekali lagi kita dapat melaksanakan acara Public Expose Live 2020. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentra Efek Indonesia yang selalu konsisten sejak tahun 2017 lalu menyelenggarakan acara Public Expose yang disiarkan secara langsung melalui fasilitas webinar. Kegiatan ini menjadi relevan mengingat saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID yang telah mengubah cara kita berinteraksi sehingga menjadi semakin virtual dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi berbasis teknologi informasi. Hadirin sekalian peserta PUBEX Live 2020, pandemi COVID-19 telah menjadi bencana global yang berimbas pada seluruh lini kehidupan manusia, baik sosial maupun ekonomi. Dalam konteks ekonomi makro, dampak pandemi ini sudah terlihat dari turunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara di berbagai belahan dunia. Sementara di sisi mikro, kondisi pandemi ini mengakibatkan turunnya kinerja perusahaan di berbagai sektor. Sebagai informasi, performa keuangan emiten berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2020 menunjukkan perlambatan. Meskipun sebagian besar emiten, yakni hampir 65%, masih membukukan laba, namun secara umum kinerjanya mengalami penurunan. Tekanan terhadap kinerja perusahaan ini tentu saja tidak hanya dialami oleh perusahaan di Indonesia, namun juga dialami hampir oleh seluruh korporasi global. Hadirin sekalian peserta PUBEX Live 2020, berbagai kondisi tersebut tentu saja menjadi perhatian kita bersama, khususnya para investor di pasar modal Indonesia. Transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat
menjadi sangat semakin penting sebagai kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada sektor pasar modal, khususnya di masa pandemi ini. Sebagaimana kita pahami, kegiatan public expose merupakan salah satu tools bagi perusahaan tercatat untuk menjelaskan kepada publik mengenai perkembangan kinerja perusahaan tercatat maupun aksi korporasi yang akan dilakukan. Selain ini, kegiatan itu juga menjadi sarana perlindungan bagi investor dari informasi menyesatkan yang bukan berasal dari perusahaan. Di tengah kondisi pasar modal kita yang penuh dengan tekanan saat ini, kegiatan public expose menjadi suatu kesempatan bagi perusahaan tercatat untuk menjelaskan kepada para investor bagaimana kondisi perusahaan saat ini dan apa rencana perusahaan ke depan dalam mempertahankan kinerjanya. Sehingga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan dapat terjaga dengan baik. Hadirin sekalian peserta PUBEX Live 2020, OJK bersama dengan SRO akan terus memperhatikan dampak pandemi COVID-19 ini dengan seksama dan berkomitmen untuk terus melakukan berbagai terobosan kebijakan dan relaksasi dalam meringankan beban perusahaan tercatat. Mulai dari relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan berkala, implementasi elektronik RUPS, penerbitan beberapa ketentuan terkait transaksi material, dan perubahan kegiatan usaha, hingga relaksasi kebijakan dan stimulus SRO kepada para stakeholder di pasar modal. Saya mengapresiasi upaya SRO untuk terus melakukan inovasi dan terobosan dalam memberikan informasi mengenai performa perusahaan tercatat kepada publik. Salah satunya melalui kegiatan Public Expose Live yang kita laksanakan pada hari ini. Penyelenggaraan acara ini sejalan dengan tema peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, yaitu memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal. Akhir kata, saya berharap acara ini dapat berlangsung produktif dan lancar, sehingga investor akan mendapatkan informasi terkini terkait kinerja perusahaan tercatat secara akurat dan lengkap. Tidak lupa saya ingatkan agar selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Demikian, terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam sesi paparan publik oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Kegiatan acara Public Expose Live 2020 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Sebagai informasi, PT Dharma Satya Nusantara Tbk
telah tercatat di bursa sejak tanggal 14 Juni 2013 dengan kode perdagangan DSNG. Perseroan sendiri bergerak di bidang industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, perkebunan, dan hutan tanaman industri, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor agriculture. Saya, Ayu Larasati dari PT Bursa Efek Indonesia, akan menjadi moderator untuk acara siang hari ini. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu untuk sesi tanya-jawab akan kita lakukan setelah selesai presentasi. Jadi bagi para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya pada fitur Q&A di sini. Nanti pertanyaannya akan kami pilih dan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Selain itu, kami informasikan juga kepada para penonton bahwa akan ada door prize dengan mengisi kuesioner yang tersedia pada fitur chat yang di tengah sesi. Baik, hadirin yang kami hormati, di sini telah hadir bersama kita manajemen dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Baik, yang pertama ada Bapak Andrianto Utomo, selaku Direktur Utama. Bisa dilambaikan tangan, Pak? Pak Dian? Ya. Dan yang kedua ada Bapak Timotius Arifin C, selaku Direktur. Ya, Pak Arifin. Kemudian ada Ibu Jenti, selaku Direktur. Dan selanjutnya ada Ibu Paulina Suryani, selaku Corporate Secretary. Baik, sehat semua Bapak dan Ibu? Sehat. Terima kasih. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak dan Ibu dari perseroan, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSN Group didirikan pada tanggal 29 September 1980 dan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik pada tanggal 14 Juni 2013. DSN bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan produk kelapa sawit serta produksi wood products yang terdiri dari produk panel dan engineer flooring. Hingga semester 1 2020, DSN telah memiliki 13 perkebunan kelapa sawit komersial dan 2 perkebunan dalam tahap pengembangan. Dengan total area tertanam mencapai 112.450 hektar, yang terdiri dari 84.600 hektar area tertanam inti dan 27.900 hektar area plasma. Sedangkan lahan yang masih belum menghasilkan atau immature sebanyak 6.400 hektar. Dari keseluruhan lahan perkebunan kelapa sawit yang tertanam, perkebunan kami di Desa Muara Wahau merupakan area yang paling berkembang dengan luasan sekitar 54% atau 60.000 hektar yang kira-kira setara dengan luas negara Singapura. Selain itu, DSN juga memiliki 10 PKS yang memproduksi CPO dengan kapasitas 570 ton per jam. 1 kernel crushing plant yang memproduksi PKO dengan kapasitas olah 300 ton per hari. 1 bio-CNG plant dengan kapasitas 1.200 kW yang akan mulai commissioning pada kuartal keempat tahun 2020, dan sejumlah tangki penyimpanan dengan kapasitas sebesar 90.000 ton. Sedangkan untuk segmen produk kayu yang merupakan bisnis legacy DSN dan yang saat ini memberikan kontribusi sekitar 20% dari total pendapatan, kami memiliki 3 pabrik yang masing-masing memproduksi engineer flooring dengan brand TK, produk panel,
serta Engineered Doors yang merupakan joint venture dengan Daiken Corporation Jepang. Semua produk kayu kami diekspor ke berbagai mancanegara seperti Jepang, Australia dan New Zealand, Eropa, Amerika dan Kanada, dan telah memenuhi standar Sustainability International, antara lain CE, FSC, PEFC, CARB, dan JAS. Dari total lahan tertanam seluas 112.450 hektar tersebut, lahan tertanam inti DSN adalah 84.600 hektar dengan usia rata-rata tanaman inti 10,9 tahun pada tahun 2020, di mana profil perkebunan masih akan didominasi oleh tanaman prime mature hingga tahun 2026. Dengan profil tanaman yang sebagian besar merupakan tanaman usia prime tersebut, maka yield perkebunan kami diharapkan masih akan terus bertumbuh seiring pertambahan usia. Yield perkebunan kelapa sawit kami selalu berada di antara yield guidance yang dihitung berdasarkan referensi standar yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS untuk klasifikasi tanah kelas 2 dan kelas 3. Sebagai contoh, pada tahun 2019, luas lahan menghasilkan kebun inti kami sebesar 78.900 hektar dengan usia rata-rata 9,9 tahun dan yield TBS sebesar 25,3 ton per hektar. Yield ini di luar yield TBS dari 2 perkebunan yang kami akuisisi pada akhir tahun 2018. Apabila memperhitungkan yield dari 2 perkebunan tersebut, maka yield rata-rata dari perkebunan kami turun menjadi 23,6 ton per hektar karena 2 perkebunan tersebut masih dalam tahap revitalisasi sehingga belum memberikan kontribusi yield yang optimal. Sedangkan untuk tahun 2020, dengan luas lahan menghasilkan sebesar 79.800 hektar dan usia rata-rata 10,9 tahun, yield TBS diharapkan berada di kisaran 24 hingga 26,3 ton per hektar. Meskipun sebagian besar profil perkebunan kami adalah prime mature, namun kami tetap akan menerapkan disiplin replanting guna menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, sebagaimana yang tercermin pada porsi tanaman immature yang bertambah mulai tahun 2022. Kinerja operasional segmen usaha kelapa sawit ditandai dengan produksi TBS dari kebun inti yang mencapai 1,87 juta ton pada tahun 2019, naik 17,4% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan produksi TBS sepanjang semester pertama tahun 2020 sebesar 833.000 ton, turun 4,4% dibandingkan semester 1 tahun 2019 akibat imbas El Nino ringan yang menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 2019. Secara yield, pencapaian produksi tahun 2019 sebesar 23,6 ton per mature hektar lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 25,2 ton sebagai imbas dari belum optimalnya produktivitas dari 2 perkebunan yang kami akuisisi di akhir tahun 2018 yang saat ini masih dalam tahapan revitalisasi. Sedangkan yield TBS pada semester pertama tahun 2020 sebesar 10,4 ton juga lebih rendah dibandingkan dengan semester 1 2019 sebesar 11,1 ton akibat pengaruh musim kemarau yang panjang
di semester kedua tahun 2019. Pada tahun 2019, produksi CPO mencapai 610.000 ton, naik 25% dibandingkan tahun 2018, di mana 19% kenaikan tersebut merupakan kontribusi dari 2 perkebunan yang kami akuisisi di akhir tahun 2018 yang lalu. Pertumbuhan produksi masih berlanjut pada semester 1 2020 dengan total produksi CPO sebesar 312.000 ton, naik 19,1% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Tingkat ekstraksi atau OIR juga semakin baik, yakni sebesar 23,5% di tahun 2019 dan 24,1% pada semester 1 2020. Selain kuantitas produksi, telah menjadi komitmen kami untuk menghasilkan CPO yang berkualitas premium yang tercermin pada tingkat free fatty acid atau FFA yang secara konsisten berada di bawah level 3%, sehingga menjadikan produk kami dikategorikan sebagai super CPO oleh customer kami. Dan sejalan dengan produksi CPO, palm produk kami yang lain seperti palm kernel atau PK dan palm kernel oil atau PKO juga mengalami tren peningkatan. Produksi PK pada tahun 2019 dan juga semester 1 tahun 2020 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 29% dan 28% dengan tingkat ekstraksi atau CARE sebesar 4,1% dan 4,23%. Sementara produksi PKO sebesar 32.000 ton di tahun 2019 dan 16.000 ton di semester 1 2020 dengan tingkat ekstraksi 40,6%. Terkait dengan kinerja keuangan, volume penjualan CPO pada tahun 2019 mencapai 666.000 ton, naik 46% dibandingkan tahun 2018, di mana sekitar 7% merupakan kontribusi dari stok CPO di akhir tahun 2018 yang dijual di kuartal 1 2019. Sedangkan volume penjualan pada semester 1 2020 sebesar 310.000 ton atau naik 3,1% dibandingkan semester 1 tahun lalu. Sehingga apabila kita mengeluarkan kontribusi stok CPO di akhir tahun 2018 sebesar 7% tadi, maka pertumbuhan real volume penjualan CPO DSN adalah sebesar 10,1%. Dari sisi pendapatan konsolidasian, meskipun harga rata-rata penjualan CPO tahun 2019 6,5 juta rupiah per ton, di mana hampir 10% lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 7,2 juta rupiah per ton, tetapi nilai penjualan perusahaan tahun 2019 sebesar 5,73 triliun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dikarenakan volume yang lebih tinggi 46% dibandingkan tahun 2018. Sebaliknya pada semester 1 2020, perusahaan mencatat nilai penjualan sebesar 3,2 triliun rupiah atau 22% lebih tinggi karena harga rata-rata CPO sebesar 7,8 juta rupiah per ton atau 22% lebih tinggi dibandingkan semester 1 2019 sebesar 6,4 juta rupiah per ton. Sementara itu, pencapaian EBITDA tahun 2019 adalah sebesar 1,31 triliun rupiah dengan margin EBITDA sebesar 23%, dan pada semester 1 2020, EBITDA sebesar 690 miliar rupiah
atau meningkat sebesar 19,9%, yang terutama didorong oleh kenaikan harga rata-rata penjualan CPO. Sementara cash cost tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018, yakni dari 3,8 juta rupiah per ton menjadi 3,9 juta rupiah per ton, namun masih menyitakan margin yang cukup bagi perusahaan meskipun harga CPO yang rendah. Laba bersih perusahaan sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga CPO. Pada tahun 2019, kami mencatat laba bersih sebesar 178 miliar rupiah. Sedangkan pada semester 1 2020, laba bersih yang tercatat adalah sebesar 180 miliar rupiah atau naik 163,4% dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun 2019. Kenaikan signifikan pada laba bersih ini antara lain dipengaruhi oleh laba kurs dari translasi hutang bank dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebagai hasil dari program konversi sekitar 25% hutang bank kami dari rupiah menjadi dolar Amerika Serikat pada bulan April dan Mei, di mana kurs tukar dolar Amerika Serikat masih relatif tinggi. Program konversi hutang bank ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat tersebut juga akan mendorong penghematan beban bunga yang harus kami bayar karena tingkat bunga pinjaman dalam dolar Amerika Serikat saat ini jauh lebih rendah dibandingkan tingkat suku bunga pinjaman dalam rupiah. Kami menyadari semakin tingginya tuntutan praktek keberlanjutan di industri kelapa sawit di masa kini maupun masa mendatang, sehingga kami mulai menyesuaikan cara kami berbisnis dengan mengadaptasi standar internasional atas praktek-praktek berkelanjutan. Praktek keberlanjutan yang nyata adalah dengan menghasilkan produk CPO yang berkualitas dan tersertifikasi, yang mana 58% dari produk CPO yang dihasilkan memiliki sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO yang berasal dari 5 PKS dengan total kapasitas 330 ton TBS per jam. 84% tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO yang berasal dari 8 PKS dengan total kapasitas 480 ton TBS per jam. Selain itu, kami juga memiliki sertifikasi ISCC pada 1 PKS dengan kapasitas 60 ton TBS per jam, serta 1 fasilitas bulking di Labanan. ISCC atau International Sustainability and Carbon Certification merupakan sertifikasi biomasa dan bioenergi yang membuktikan sustainability, traceability, dan penghematan efek rumah kaca. Bentuk nyata lainnya dari komitmen kami dalam hal transparansi dan akuntabilitas perkebunan berkelanjutan adalah pada bulan April 2020 lalu. DSN menjadi perusahaan kelapa sawit pertama di dunia yang memperoleh fasilitas Green Loan dari Stichting N-Green Fund atau N-Green, suatu yayasan berkedudukan di Belanda yang mengelola dana investasi berdampak lingkungan dengan berfokus pada pembiayaan produksi komoditas yang berkelanjutan. Kontributor dana utama N-Green adalah pemerintah Norwegia melalui Norway International Climate and Forest Initiative, Unilever, dan Global Environment Facility. Sedangkan Shell Ventures bertindak sebagai penasehat investasi atas N-Green. Green Loan senilai 30 juta dolar Amerika Serikat tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dengan grace period selama 7 tahun dan memiliki sejumlah persyaratan komitmen yang ketat terhadap penerapan praktik-praktik berkelanjutan
atau yang disebut sebagai environmental return, terutama yang berkaitan dengan Land Protection Plan atau LPP, dan No Deforestation, No Pit, No Exploitation atau yang dikenal dengan NDPE, dengan kewajiban memelihara pelestarian hutan dan menghasilkan produk CPO bersertifikasi, serta Environmental and Social Action Plan yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Selanjutnya, DSN menerapkan konsep keberlanjutan melalui operasional perkebunan dengan ekosistem yang berbasis energi terbarukan. Hal ini kemudian menjadi salah satu penghematan biaya energi melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti biogas dan biomas. Pada perkebunan kelapa sawit yang ekosistemnya masih tradisional, pabrik kelapa sawit akan memproses TBS menjadi CPO, PK, dan PKO, serta menghasilkan limbah padat berupa cangkang atau yang lebih dikenal sebagai palm kernel cell atau PKS, dan fiber, serta limbah cair atau POME, mengandung gas metan. Pada ekosistem tradisional, limbah padat umumnya dapat dijadikan bahan bakar pada pabrik pengolahan kernel atau KCP, sedangkan limbah cair dibuang. Dengan mengembangkan ekosistem yang berbasis energi terbarukan, maka POME yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit tersebut akan dimanfaatkan dengan mengkonversi gas metan yang telah ditampung dalam kolam anaerobik atau kolam tertutup menjadi listrik serta gas CNG melalui proses yang dilakukan di instalasi bio-CNG atau bio-CNG plant. Listrik yang dihasilkan tersebut akan menggantikan penggunaan solar pada pabrik kelapa sawit dan pabrik pengolahan kernel. Sedangkan kelebihan gas metan dapat diproses lebih lanjut menjadi compressed gas dalam tabung atau bio-CNG melalui bottling proses sebagai sumber energi pengganti solar atau armada transportasi maupun pada genset perumahan karyawan. Keunggulan sistem bottling ini adalah memudahkan pendistribusian gas ke berbagai lokasi yang tidak berdekatan dengan lokasi instalasi bio-CNG. Dengan pemanfaatan biogas di atas, maka limbah padat seperti cangkang dan fiber yang semula dibakar pada KCP sekarang dapat diproses lebih lanjut menjadi sumber energi biomas untuk diekspor ke pasar Jepang, sehingga akan memberikan tambahan pendapatan bagi perusahaan. Melalui skema ekosistem berbasis energi terbarukan ini, DSN dapat menghemat penggunaan solar industri setidaknya 2 juta liter solar per tahun untuk satu instalasi bio-CNG dengan kapasitas TBS 60 ton per jam. Adapun instalasi bio-CNG yang pertama dibangun DSN dijadwalkan akan mulai commissioning pada kuartal keempat tahun 2020. Instalasi bio-CNG ini akan memanfaatkan POME dari 1 PKS dengan kapasitas TBS 60 ton per jam dan akan menghasilkan listrik dengan kapasitas 1.200 kW. Pada bulan Juli 2020, DSN menerbitkan obligasi tahap 1 tahun 2020 sejumlah 451 miliar rupiah yang merupakan rangkaian dari program penawaran umum berkelanjutan atau PUB 1 dengan total dana yang dihimpun sebesar-besarnya 2 triliun rupiah. Obligasi tahap 1 ini mendapatkan peringkat single A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO dan terdiri dari 2 series. Seri A sejumlah 275 miliar rupiah
untuk tenor 3 tahun dengan kupon 9,60% dan seri B untuk tenor 5 tahun dengan kupon 9,90% sejumlah 176 miliar rupiah. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum tersebut setelah dipotong biaya-biaya akan digunakan untuk refinancing sebagian pinjaman DSN Group kepada PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Dengan penerbitan obligasi berkelanjutan tahap 1 ini, serta pinjaman dari N-Green, maka profil pendanaan eksternal kami menjadi semakin beragam dan efisien. Pada akhir Juni 2020, total pinjaman kami adalah 6,3 triliun rupiah, turun dari saldo 6,4 triliun rupiah per 31 Desember 2019. Dengan komposisi pinjaman jangka panjang perusahaan sebesar 87% serta pinjaman dalam mata uang dolar Amerika Serikat pada level yang moderat, yaitu 36%. Kami berkeyakinan mampu untuk menjaga tingkat likuiditas perusahaan serta mendorong penurunan biaya bunga perusahaan dibandingkan tahun 2019. Sebagai perusahaan yang bergerak di segmen usaha kelapa sawit maupun produk kayu, pendapatan yang diterima oleh DSN Group terkait erat dengan mata uang dolar Amerika Serikat, sehingga menciptakan natural hedging terhadap eksposur risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Untuk mengukur produktivitas kami terhadap peers, kami mencoba melakukan komparasi dengan menggunakan bagan berikut ini. Aksis horizontal menggambarkan umur rata-rata tanaman perkebunan. Aksis vertikal menggambarkan yield CPO ton per meter hektar. Sedangkan dua garis kurva merupakan tren yield produksi seiring umur tanaman berdasarkan kelas tanahnya, kelas 2 dan kelas 3. Selanjutnya kami mencoba memetakan posisi peers atau para pelaku di industri kelapa sawit yang merupakan perusahaan publik pada titik koordinat berdasarkan umur rata-rata perkebunan dan tingkat produktivitasnya masing-masing, di mana besaran titik masing-masing pelaku menunjukkan luas perkebunan yang dimiliki. Kemudian hasilnya kami rata-ratakan untuk mendapatkan profil perkebunan industri pada tahun 2019, yakni 13,3 tahun dengan produktivitas 4,1 ton CPO per meter hektar. Rata-rata industri ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan produktivitas DSN sebesar 5,7 ton CPO per meter hektar untuk umur 9,9 tahun. Hasil komparasi terhadap peers ini cukup konsisten untuk 3 tahun terakhir, di mana yield TBS, OIR, maupun yield CPO DSN selalu berada di atas rata-rata industri, yang membuktikan kinerja perkebunan yang unggul. Demikianlah gambaran singkat PT Dharma Satya Nusantara Tbk, perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit dengan beberapa karakteristik seperti dinamis dan terus bertumbuh baik secara organik maupun anorganik. Profil perkebunan yang favorable karena didominasi oleh tanaman usia premature hingga tahun 2026. Operational excellence yang sudah terbukti terhadap peers dan industri. Profitable. Komitmen nyata terhadap praktek-praktek berkelanjutan yang telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga independen internasional seperti RSPO, ISPO, ISCC, N-Green, dan lainnya. Memiliki diversifikasi bisnis melalui segmen produk kayu
yang merupakan bisnis legacy DSN. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari PT Dharma Satya Nusantara. Kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan ya di sini. Pertama pertanyaan dari Ibu Titania Tumeu, ada 2 pertanyaan untuk kepada manajemen PT Dharma Satya Nusantara. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana pengaruh outlook permintaan CPO DSN terhadap penggunaan CPO untuk biodiesel? Yang kedua, apakah DSN melakukan hedging untuk mengurangi fluktuasi harga jual CPO? Mungkin bisa dijawab dulu dari pihak DSNG-nya. Oke. Selamat siang. Saya menjawab yang pertanyaan pertama dulu dari Ibu ya, Ibu Titania Tumewu, pengaruh outlook permintaan CPO DSN terkait penggunaan CPO untuk biodiesel. Saya jawab di skala besarnya begini, kalau katakanlah Indonesia berproduksi 45 juta dengan dipergunakan untuk B30 kira-kira 9 juta sampai 10 juta, itu saja sebetulnya sudah sekitar 20%. Nah, 20% permintaan ini tentunya sangat berpengaruh. Kita bisa membayangkan juga seperti saat ini misalnya ketika sedang terpukul dengan keadaan COVID, kalau tidak ada dukungan dari situ tentunya pengaruh kepada harga akan luar biasa. Nah, buat DSN tentunya dengan adanya program biodiesel ini, itu nomor satu adalah mendukung harga pasti, lalu juga kelancaran penjualan karena tentunya marketnya masih bisa absorb karena 20% sudah lebih kurang diabsorb untuk keperluan biodiesel. Demikian Ibu Titania, terima kasih. Yang hedging Pak Andri ya. Mungkin saya coba jawab untuk yang pertanyaan mengenai hedging terhadap hedging terhadap fluktuasi harga CPO. Saat ini DSN kami melakukan hedging itu tidak direct hedging kepada pricing, cuman kita melakukan hedging dengan kontrak jual jangka panjang terhadap volume dan terhadap kualitas, di mana harganya itu mengikuti harga market dunia yang dengan semacam rumusan-rumusan tertentu yang spesifik untuk DSN. Kira-kira sekitar 80% produk kita itu memiliki kontrak jangka panjang, sekitar 75-80% kontrak jangka panjang volume, sedangkan untuk kontrak jangka panjang harga, itu kita saat ini sekitar antara 5-10%. Itu kontrak jangka panjang harga. Gitu. Kira-kira itu semoga bisa menjawab pertanyaannya Ibu Titania. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Pak Timotius dan Pak Andrianto. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Rinaldo Maharditama. Ada 3 pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah apakah ada rencana DSN masuk ke bisnis hilir atau tetap seperti sekarang? Yang pertanyaan kedua, apakah ada inovasi baru untuk mendorong penjualan produk perkayuan? Dan yang terakhir, melihat volatilitas kurs rupiah ke USD saat ini dan kebutuhan likuiditas untuk melunasi hutang dan menjalankan operasi, apa saja upaya perusahaan untuk menjaga posisi keuangan agar tidak terlalu banyak berpengaruh? Ya, itu aja pertanyaannya Bapak Ibu. Oke, saya coba jawab yang pertama ya Bapak Ibu. Pertanyaan dari Pak Rinaldo, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi rencana DSN untuk downstream dari proses produk CPO, kita akan melakukannya tapi menunggu terlebih dahulu terjadi economic of scale di sisi upstream, di sisi perkebunan.
Jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat di presentations kita, kira-kira tahun lalu itu kan CPO DSN tuh antara 660.000, 660.000 to be exact. Nah, buat kami kalau volumenya itu masih berkisar antara 650.000 itu economic of scale-nya belum tercapai. Jadi kita punya aspirasi untuk turun ke downstream pada saat volume kita itu mungkin sudah mendekati angka 900.000 mungkin sekitar itu, dan itu economic of scale-nya akan terjadi. Jadi kita masih menunggu. Kita harapkan moga-moga dalam waktu 3-5 tahun ke depan economic of scale itu akan kita dapat, dan dengan itu kita akan turun untuk ke downstream. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jawaban untuk pertanyaan pertama, moga-moga bisa menjawab. Kemudian yang kedua, inovasi di produk perkayuan. Tentunya kita harus terus berinovasi, Bapak dan Ibu. Jadi saat ini, jadi kita melakukan inovasi di 2 front. Satu front produknya sendiri. Yang kedua adalah inovasi di sales and marketingnya, di distribution channelnya. Jadi untuk yang di produknya sendiri itu kita coba menjawab kebutuhan pasar dengan inovasi-inovasi teknologi di production. Contohnya adalah bagaimana kalau lantai kayu kita itu bisa water resistance gitu. Jadi misalkan kalau biasanya kan orang kalau di rumah kan pembersihannya dengan cara basah. Nah, itu kan biasanya kalau lantai kayu itu orang takut untuk lantai kayunya jadi basah. Nah, kita terus berinovasi supaya kita bisa lakukan dengan pembersihan basah gitu. Jadi ngepelnya tuh bisa dengan pel yang basah. Kemudian juga pertanyaan yang selalu ditanyakan adalah bagaimana ketahanan terhadap rayap. Padahal ini kan produk kayu. Nah, kita juga berinovasi supaya produk-produk kita itu bisa tahan rayap. Nah, seperti itu kita jalankan terus, Bapak dan Ibu. Nah, itu dari sisi produknya. Kemudian kalau dari sisi distribution channel supply chain-nya, itu kita tuh sejak tahun lalu, kita sudah mulai melakukan, memindahkan atau menambah distribution channel kita itu, sales and marketing channel kita itu, dari yang tradisional melalui contractors, melalui developers, itu kita sekarang mulai menggunakan platform information technology. Jadi kita lebih dekat kepada consumer dengan menggunakan teknologi yang up to date. Itu kira-kira jawaban singkatnya mengenai innovation yang kita lakukan di produk perkayuan. Pertanyaan ketiga mungkin mengenai fluktuasi exchange rate, mungkin Ibu Janti akan bisa kasih jawaban lebih komprehensif. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Saya coba menjawab pertanyaan Pak Rinaldo ya, yang poin ketiga mengenai volatilitas kurs US dollar saat ini. Mungkin kalau tadi kita menyimak presentasi, kami sekitar bulan April, Mei tahun ini baru melakukan program konversi hutang, kurang lebih 25% dari hutang rupiah kami menjadi dolar pada kurs yang boleh dikatakan relatif tinggi. Jadi pada posisi saat ini, di saat rupiah melemah di sekitaran hampir 15.000, kami masih menikmati foreign exchange gain ya, karena kami pada saat convert itu di sekitar hampir 16.000. Nah, terkait kewajiban kami ke depan tentunya dengan adanya pinjaman US dollar yang menambah di porsi sekarang sekitar 36%, tentunya kebutuhan pembayaran bunga maupun pokok pinjaman dalam US dollar itu saat ini kami masih dapat penuhi juga dari bisnis kami yang berasal dari segmen kayu. Kalau tadi kami sampaikan dalam presentasi kami, bisnis kayu itu menyumbang kurang lebih hampir 20% dari total revenue kami, di mana pendapatan itu pure dalam US dollar. Jadi kami memiliki semacam natural hedging sebenarnya dari segmen kayu, meskipun dari kelapa sawit sendiri itu juga cukup
erat hubungannya dengan fluktuasi mata uang US dollar. Jadi overall saat ini posisi kami untuk pemenuhan pembayaran bunga maupun pinjaman itu aman, masih mungkin 25% atau 30% dari pendapatan kami dalam US dollar. Saya harap itu menjawab pertanyaan Pak Rinaldo. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Andrianto dan Ibu Jenti. Ini ada satu pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena memang ada keterbatasan waktu di sini. Dari Bapak Erik Ari. Pertanyaannya adalah, untuk perkembangan perusahaan nantinya setelah mendapatkan loan dari luar negeri, bagaimana prospek perusahaan ke depan dan bagaimana untuk bersaing dengan perusahaan lainnya? Silakan untuk dijawab. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih buat pertanyaannya Pak Erik. Dengan kita bisa mendapatkan hutang luar negeri, untuk DSN itu bukan hanya melihat dari sisi penambahan hutang luar negeri saja, tapi itu merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak luar negeri kepada DSN karena pinjamannya dikaitkan dengan ESG. ESG itu adalah Environmental, Sustainability, and Governance. ESG ini yang akan menjadi topik DSN ke depan, di mana produk DSN, baik produk maupun perusahaan, kita itu adalah produk dan perusahaan yang comply kepada ESG. Nah, apa impact-nya buat DSN? Ini akan menjadikan produk DSN, baik itu CPO maupun perkayuan, itu semakin mudah diterima di negara-negara maju yang mana mereka sangat menerapkan standar environmental, sustainability, dan governance itu tinggi sekali. Dengan itu membuka market DSN dan menjadi competitive advantage bagi DSN dibanding dengan teman-teman yang lain, bahwa kita itu bisa masuk ke market-market seperti itu melalui produk-produk dan tata cara yang comply to ESG gitu. Dan ESG ini sesuatu yang hari ini bukan tidak mungkin, tapi tidak mudah didapat oleh perusahaan-perusahaan lain, karena itu juga menganut kepada United Nations SDG Sustainability Development Standard dia. Kira-kira seperti itu arahnya. Jadi bukan hanya mengenai hutang luar negeri, tapi juga adalah pengakuan dari luar negeri bahwa DSN, baik perusahaan maupun produknya, itu adalah ramah lingkungan, sustainable, dan comply to governance. Kira-kira gitu, Bu. Moga-moga menjawab pertanyaan Pak Erik. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bapak Andrianto. Hadirin sekalian, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk, saya atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi manajemen PT Dharma Satya Nusantara. Mungkin sekiranya dari pihak manajemen ada yang mau diucapkan untuk penutup. Saya mewakili teman-teman di manajemen dan mewakili seluruh PT Dharma Satya Nusantara mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Meskipun di tengah pandemik ini, kita tetap bisa kontak, tetap bisa mengupdate situasi perkembangan di perusahaan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman juga di IDX maupun di OJK yang sudah menyiapkan semuanya. Terima kasih banyak. Tetap sehat semuanya. Ya, terima kasih Bapak Andrianto. Tetap sehat juga ya Pak, dengan manajemen DSNG yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Kami persilahkan untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke acara press conference.
Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di acara paparan publik oleh PT Dharma Satya Nusantara ini. Semoga nanti kita akan bertemu lagi pada acara Public Expose Live yang akan datang. Baik, dengan ini saya akhiri. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.